안녕하세요. 한국어 개론 수업을 맡은 아스마라고 합니다. 자, 이번에 우리가 한국어 임의론에 대해서 알아보겠습니다. Oke, ini daftar isi atau poin-poin yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Nah, yang pertama adalah tentang 임의론의 영역 atau cakupan dari semantik itu apa. Lalu ini 관계, jadi hubungan makna itu seperti apa, apakah dia sinonim, antonim, gitu kan. Lalu ini 체계, sistem makna itu gimana, dan ini 변화 atau perubahan makna. Yang ini mungkin nanti akan lebih banyak contoh bahasa Koreanya, sehingga kalian bisa lebih tahu gitu perubahan makna apa saja sih yang ada dalam bahasa Korea. Sebagai apa namanya tambahan di sini referensinya saya ambil dari buku Yun Pyonghyun Sosengnim gitu yang berjudul Bugo Imiron Gani. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang Imirone Yongyok atau cakupan dari semantik itu sendiri. Oke, nah jadi cakupan dari semantik, jadi kalau bahasa itu kan biasanya dimulai dari yang paling paling kecil ya, ada emsong, ada fonetik, ada emun, ada fonem gitu kan. Lalu mulai ada kata, ada frasa gitu kan, terus ada kalimat, ada wacana. Nah, semantik ini gitu, selain ini ya, selain kedua ini, itu termasuk ke dalam semuanya. Jadi kalau bicara dari fonologi sampai ke semantik itu makin lama makin besar cakupannya gitu kan. Sebenarnya enggak gitu karena makna itu dimulai dari yang paling kecil gitu, dari mulai morfem, mulai kosakata gitu kan. Terus itu mulai dari frasa gitu, terus klausa, terus kalimat, terus sampai ke dampa atau wacana. Gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya bisa termasuk ke dalam bahasan semantik. Oke, di sini yang pertama morfem atau kata gitu. Jadi akan membahas tentang ohye imiron atau makna dari kata. Jadi kosakata dalam bahasa Korea banyak gitu kan. Dan itu bisa kita pilah-pilah maknanya gitu. Jadi misalkan mau cari kosakata bahasa Korea yang dia berkaitan dengan misalkan kata barang, kata angin gitu kan. Angin ternyata setelah diteliti maknanya bukan hanya tentang angin tetapi bisa tentang aliran gitu atau bisa tentang apa namanya idiom selingkuh itu kan pakai kata baram juga gitu sehingga itu bisa jadi salah satu contoh dari Owie Imiron gitu kan. Nah terus Gebiol Owie Imi Bunsokwa Imi Bunsok Iron Jongnip. Jadi menganalisis makna terpisah dari suatu kata gitu kan dan juga membentuk teori gitu dari Amy Bunsok atau analisis makna. Lalu bisa juga Owichege Tehan Iye. Jadi pemahaman mengenai sistem dari kosakata. Gitu. Jadi kosakata bukan hanya kan banyak tuh kosakata ya, gitu. Bukan hanya satu-satu, tapi dikumpul-kumpulkan, dikategori-kategorikan gitu. Nah itu yang dimaksud dengan Owi CG gitu. Nah tetapi di sini morfem yang tata bahasa, jadi misalkan kayak partikel atau akhiran itu dia tidak masuk ke dalam ranah semantik gitu, lebih lebih ke kosakatanya biasanya. Nah, selanjutnya munjang atau kalimat gitu. Jadi membahas tentang bagaimana sih makna dari suatu kalimat gitu kan. Jadi kata A kalau digunakan dalam kalimat ternyata maknanya bisa jadi beda gitu. Nah, terus ini gujo bunsok gitu. Jadi analisis struktur makna dari kalimat gitu kan. Atau hubungan makna antar kalimat. Jadi kalimat satu dengan kalimat dua itu hubungan maknanya seperti apa gitu. Apakah ada kohesinya dan lain-lainnya. Lalu damhwa, wacana gitu kan. Nah, damhwa ini biasanya yang memang dia ada dua ya, percakapan atau wacana tulisan. Karena jadi ketika percakapan apakah ada konteksnya gitu. Jadi biasanya untuk damhwa sendiri itu ada unsur-unsur dari luar bahasanya, konteks gitu atau suasana atau latar belakang gitu kan. Sedangkan kalau imiron semantik itu biasanya memang ya, murni hanya unsur-unsur bahasa saja yang dilibatkan di situ. Oke, ini jadi adalah pembahasan tentang apa namanya ranah dari semantik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang imi, guangi atau hubungan makna.
Oke. Nah, hubungan makna di sini ada 6 gitu kan. Ini khususnya dalam bahasa Korea ya, gitu kan. Yang pertama adalah yui 관계 atau hubungan sinonimi, gitu kan. Jadi ya kata A dengan kata B itu memiliki makna yang serupa. Contohnya ada 배우다, ada 공부하다. Tuh. Kalau dalam bahasa Korea sebenarnya bedanya 배우다 itu ya bahasa Korea asli, 공부하다 itu dia dari Hancha gitu kan. Maknanya tapi tidak bisa 100% sama. Biasanya gongbu itu lebih diutamakan untuk pelajaran sekolah, sedangkan beuda itu untuk skill gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya asal katanya yang berbeda, tapi juga penggunaannya juga berbeda gitu. Tapi maknanya serupa. Nah, ada juga di sini bani guange atau hubungan antonimi. Jadi kata A dengan kata B itu berbalik maknanya. Contohnya ada jota, ada shilta. Jota menyukai, shilta tidak menyukai, gitu kan. Nah, dalam bahasa Korea beberapa kosakata itu ada yang memang dia sudah ada bentuk negasinya ya, gitu. Jadi jota, shilta, alda, murda itu kan dia sudah langsung pasti negatif. Ita, opta. Lalu ada sangai, guangi. Sangha ini di atas bawah. Jadi hubungan atas bawah biasanya kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya kata umum, kata khusus. Contohnya di sini ada guail sebagai kata umumnya di bawah buah-buahan gitu. Di bawah buah-buahan, di bawah kategori buah-buahan itu ada sagwa, ada gyul, ada banana dan lain-lainnya gitu. Nah, ini dimasuk ke dalam hayo. Yang ini sangyo. Jadi ini kata umumnya, ini kata khususnya. Lalu ada dongeng guange atau homofon. Jadi bunyinya sama gitu kan. Hanya dalam bahasa Korea homofon atau homonim gitu karena memang pakai hangul ya. Jadi bunyinya itu sama, serupa maknanya tapi beda. Jadi dari satu kata itu dia punya bermacam-macam makna. Contohnya di sini ada B. Ini bisa ada 3 maknanya. Perut, pir dan juga kapal gitu kan. Yang mana ketiganya itu maknanya sangat beda jauh gitu. Jadi bukan ada perluasan makna ya, tapi emang memiliki makna yang berbeda. Lalu selanjutnya ada dai guange. Dai di sini beragam artinya gitu kan. Contohnya ada kata sun. Sun itu dia bisa berarti tubuh kan. Jadi kita merujuk ke tangan, tapi sebenarnya maknanya itu bukan hanya tangan, tapi keseluruhan gitu. Atau dia bisa bermakna pekerjaan, kan? 손이 많이 가는 거예요, gitu kan? 이 작업은 손이 많이 가는 거예요. Jadi pekerjaan ini tuh membutuhkan pekerjaan tangan yang banyak. Jadi kita harus bekerja, tangan kita bekerja di situ. Gitu. Atau juga bisa berarti kepemilikan, bisa berarti itu orang gitu kan. Nah, jadi sun itu dia memiliki makna yang banyak gitu. Lalu ada kyorap guange di sini. Jadi hubungan yang dua kata itu dia biasanya maknanya itu ya terhubung gitu kan. Misalkan ada ot itu biasanya langsung terhubung dengan iptah. Baji juga iptah. Tetapi kenapa yang mal itu bukan iptah? Nah, dalam bahasa Korea, kosakata memakai ini kan dia ada banyak. Kalau kita kan memakai bisa untuk semuanya, pakai jilbab, pakai kacamata, pakai sepatu, pakai baju, pakai rok gitu. Tapi dalam bahasa Korea enggak. Tergantung dari posisinya di mana, maka kata pakai itu dia bisa jadi berbeda-beda gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan chorap guange. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang imichege atau sistem makna. Oke, nah yang dimaksud dengan sistem makna ini sebenarnya lebih ke yang disebut dengan eimijang atau ohuijang. Jadi medan makna, medan leksikal, gitu kan. Nah, jadi kosakata yang banyak itu dikategorisasikan. Oh, ada dalam bahasa Korea ada kumpulan kosakata A, kumpulan kosakata makna B, gitu kan. Nah, contohnya untuk dalam bahasa Korea, gitu kan. Di sini 한국어 색채요. Jadi kosakata yang berhubungan dengan warna. Dalam bahasa Korea ini sangat banyak, gitu bukan hanya Mejiku Hibinyu, tetapi merah pun dia ada gradasinya dari yang paling kental merahnya sampai yang paling samar, gitu kan. Putih pun ada gradasinya, hitam pun ada gradasinya, gitu kan. Jadi
eh, ada Gomensek, ada Kamansek, gitu. Ada Kamansek itu dia beda maknanya, gitu kan. Nah, jadi itu termasuk ke dalam sekceo. Jadi kosakata yang berhubungan dengan makna itu dikumpulkan. Atau ada juga Hangugo Joryo. Jadi kosakata yang berhubungan dengan masak-memasak. Jadi kalau kalian kumpulkan kosakata memasak mulai dari dia mencuci, memotong gitu kan, terus itu menumis, terus itu dimasak sampai matang gitu kan, sampai dihidangkan, itu dalam bahasa Korea ada sangat beragam. Jadi kalau sering lihat acara yang masak-memasak gitu kan, itu sangat banyak kosakata yang digunakan di situ. Gitu. Nah, jadi kalau mau dikumpulkan kosakata memasak ini ada sangat banyak. Atau sekseo ini juga banyak. Atau yang tadi chagyong ohui, jadi ita, suda, sinta, dan lain-lainnya itu juga cukup banyak dalam bahasa Korea yang tidak ditemukan dalam bahasa lainnya. Tuh, jadi biasanya Eimijang atau Ohwijang ini dia merupakan ciri khas dari suatu bahasa tertentu, gitu kan. Karena misalkan dalam bahasa Indonesia ya sekseo itu ya nggak banyak, gitu. Kita ya hanya taunya mungkin Mejiku Hibiniu saja. Atau kayak Chagyong Ohui. Kosakata memakai dalam bahasa Indonesia ya udah cukup memakai saja, gitu. Tidak perlu ada cinta, ada bota, ada kida, ada seda, itu nggak perlu itu. Gitu. Sehingga sebenarnya bisa menjadi apa ya, tolak ukur gitu ketika kita belajar bahasa Korea bisa jadi akan menemui kesulitan di situ. Karena apa? Karena dalam bahasa kita itu nggak ada. Nah, untuk Amy CG ini, itu juga ketika kita mempelajari medan makna atau medan leksikal, itu kita bisa mengetahui ciri khas budaya dari suatu bahasa. Tuh, atau ciri khas ya suatu bahasa tertentu gitu kan. Misalkan ya kenapa Sekcio dalam bahasa Korea itu banyak gitu, atau Joryo dalam bahasa Korea itu banyak gitu. Nah, itu kita bisa menggali unsur budaya yang ada di situ juga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Hangugo Imi Byunhwa atau perubahan makna dalam bahasa Korea. Oke. Nah, untuk perubahan makna dalam bahasa Korea ini dibagi menjadi yang pertama, Eimyeonin atau kenapa suatu makna itu bisa berubah. Tuh. Contohnya mungkin kalau dalam bahasa Indonesia dulu ya bahasa Melayu kita bandingkan gitu kan. Ada kata percuma dalam bahasa Melayu itu artinya gratis, tapi dalam bahasa Indonesia itu artinya sia-sia gitu kan. Kenapa kata itu bisa berubah maknanya gitu kan. Jadi dulu sebenarnya maknanya mungkin bisa jadi sama ya, gitu kan. Tetapi sekarang maknanya tidak sama. Nah, jadi pasti ada satu alasan di balik perubahan makna tersebut. Dalam bahasa Korea juga sama, dan ini sih biasanya di seluruh bahasa juga sama ya penyebabnya, gitu kan. Jadi ada 6. Yang pertama adalah onojo kuonin atau ya alasan linguistik. Jadi alasan dari bahasa itu sendiri, gitu kan. Contohnya misalkan di setiap bahasa itu biasanya ada eliminasi untuk mempersingkat gitu. Kita kan kalau ngomong nggak pengen panjang-panjang, pasti disingkat-singkat gitu kan. Bahasa Korea juga sama, ada fenomena penyingkatan. Contohnya di sini acimbab, makanan pagi, sarapan gitu ya. Nah, itu biasa orang Korea cuma bilang acim aja. Acim을 먹었어요. Bukan acimbab. Tentu saja pasti ada yang ngomong acimbab, tapi rata-rata pasti ngomongnya acim을 먹었어요. Jadi disingkat biar lebih mempermudah. Atau moritol, rambut, helai rambut. Itu biasa orang ngomongnya apa? Mori saja. Jadi mori calas soyo, mori gamas soyo. Gitu. Jadi tidak dengan sepanjang ini gitu. Jadi ada penyingkatan gitu, yang mana penyingkatan tersebut merupakan salah satu fenomena linguistik. Nah, selanjutnya adalah penyebab sejarah gitu kan. Jadi kata itu dari zaman kapan sampai sekarang itu dia memang ada perubahan makna secara bertahap gitu. Karena contohnya dalam bahasa Korea, karena dulu Korea itu sistemnya kerajaan, lalu sekarang sistemnya demokratis, gitu, presidensial, sehingga ada perubahan makna. Gitu. Nah, jadi di sini contohnya ada yang dan, yang mana saat yang ketika masih Konfusianisme itu masih sangat ini ya, sangat berpengaruh di Korea gitu, terutama masa kerajaan Joseon, yang bantu si orang yang berada di puncak
tertinggi, bukan tertinggi ya, puncak yang tinggi gitu dalam struktur masyarakat Korea gitu kan. Tetapi karena sekarang tidak ada kasta-kasta gitu kan, maka Yangban ini menjadi apa namanya, maknanya untuk orang yang memang dia terhormat gitu kan. Tapi tidak tergantung dari selalu kasta sosialnya. Tapi juga kata Yangban itu dia bisa bermakna apa ya? eh yang bana, yang bana, gitu kan. Jadi eh, kayak untuk menyindir gitu atau ya untuk panggilan biasa saja. Gitu. Jadi sebenarnya ini temannya gitu kan, tapi dia manggilnya yang dan gitu kan. Jadi tidak apa ya, tidak tidak mesti artinya selalu menghormati gitu. Jadi maknanya secara historis itu dia berubah. Atau ada juga alasan sosial gitu kan. Sawejo Kwonin, contohnya di sini adalah Imi Tuksua. Jadi apa namanya, penspesialisasian bahasa gitu. Jadi di sini ada kata hyongtae, ada kata Imi. Kata hyongtae itu maknanya dalam bahasa Korea adalah bentuk. Imi itu artinya adalah makna. Jadi ya bentuk makna, bentuk wajah gitu kan, bentuk barang itu disebutnya hyongtae. Tetapi kata hyongtae, kata ini dia mengalami pengkhususan. Khususnya misalkan dalam ilmu linguistik, hyongtae ini dia bermakna morfologi. Gitu. Jadi bukan bukan bentuk bentuk secara umumnya, tetapi bentuk kata. Ini itu semantik, itu juga dia memiliki makna khusus, gitu. Makna kata gitu kan. Nah, jadi mengalami pengkhususan gitu. Atau bisa juga suatu kata yang tadinya dia itu hanya digunakan di kalangan tertentu, dia bisa berarti lebih luas maknanya gitu atau lebih mudah dipahami oleh orang-orang. Contohnya ada kata susul, operasi gitu yang mana awalnya ini hanya digunakan di orang-orang di kalangan kedokteran, tetapi kita sekarang semua tahu susul itu apa, operasi itu apa gitu kan. Atau kanker. Mungkin awalnya istilah ini ya hanya orang-orang medis yang tahu, tapi sekarang semua orang tahu istilah atau kanker. Jadi kata tersebut itu mengalami generalisasi. Nah, alasan yang selanjutnya adalah Shimnijokwonin atau alasan psikologis. Alasan psikologisnya berhubungan dengan kondisi hati seseorang. Jadi biasanya ada suatu kata kita ngerasa nggak enak untuk ngomong langsung kata tersebut. Jadi dilembutkan atau dikiaskan katanya gitu kan. Contohnya di sini ada kata tung ojum yang mungkin orang nggak enak gitu kalau ngomong, apalagi misalnya sama belum kenal ya gitu kan. Nah, jadi itu tung ini diganti menjadi debian, ojum diganti menjadi sobian. Sama dengan kita, ada kata buang air besar, buang air kecil. Kalau diartikan sebenarnya sama ya maknanya gitu kan. Kata-kata tersebut itu kita gunakan karena nggak enak untuk ngomong kata yang biasanya gitu kan. Atau mungkin kata seperti WC, toilet itu kadang orang-orang tidak nyaman sehingga biasanya diganti menjadi saya mau ke belakang atau kalau di Sunda biasanya mau ke air ya gitu kan. Itu sebenarnya untuk menghaluskan, melembutkan sehingga secara psikologis ketika kita mendengar kata tersebut itu kita nggak masalah gitu. Nah, itu adalah Shimnijokwanin. Yang selanjutnya adalah Wegu Goe Yonghyang atau pengaruh dari bahasa asing. Tuh, nah, di sini contohnya ada kata star, bintang ya, dapat dalam bahasa Inggris gitu kan. Yang mana selain dia bermakna bintang, bintang yang kelihatan di langit gitu kan, dia bisa bermakna apa namanya, ini apa sih namanya, orang orang terkenal gitu kan, atau bisa bermakna apa, level ya, level tentara gitu kan. Nah, dalam bahasa Korea kata biol ini juga itu digunakan dalam ketentaraan, kata song ya, kata song, song hancanya dari biol gitu kan, itu digunakan dalam ketentaraan. Kita juga sama di TNI gitu, itu ada namanya bintang 1 sampai bintang 3 gitu kan, yang mana itu sebenarnya pengaruh dari bahasa asing gitu. Kata bintang juga kita gunakan ke orang terkenal. Oh, dia bintang yang sangat sukses. Ya, maksudnya itu bukan bintang di langit, tetapi si orang itu dia bekerja di dunia entertainment dan sukses gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah perlunya istilah baru, perlunya panggilan baru. Ini biasanya untuk hal-hal yang sebelumnya itu tidak ada. Jadi karena perubahan zaman terus-menerus, ada suatu hal yang baru setiap harinya gitu kan. Dan akhirnya itu menjadi kebiasaan sehingga orang butuh
butuh kata baru untuk mengekspresikan hal tersebut. Di sini contohnya ada palebang. Kalau kita ngomongnya laundry ya, gitu kan. Jadi dulu mungkin ya namanya cuci di rumah masing-masing gitu. Tapi karena orang sekarang semakin sibuk, menitipkan pakaiannya di tempat cucian, atau bisa juga palebang ini kalau dalam di Korea itu berarti ya misalkan di asrama ada satu ruangan khusus untuk mencuci sendiri gitu kan. Gitu. Nah, jadi awalnya ini nggak ada tetapi kemudian ada. Atau nuribang, ruangan bermain gitu kan. Atau nurebang. Dulu ya karaoke nggak ada gitu, tetapi sekarang norebang itu ya ditemui di mana-mana di Korea gitu. Ini mungkin berawal dari budaya Jepang ya gitu kan. Sehingga awalnya itu kata bang ini kan awalnya hanya kamar, tetapi kemudian digunakan gitu untuk mengakomodasi hal-hal baru yang butuh penyebutan gitu. Kalau sekarang mungkin istilah-istilah yang berhubungan dengan teknologi itu banyak yang istilah baru yang butuh untuk penyebutan gitu. Jadi contohnya kayak kita device, gadget, gadget itu kan bahasa asing ya. Terus kita butuh kata baru, oh ya, dengan gawai misalkan. Atau AI, atau IoT, gitu. Yang mana itu semua istilah asing, kita butuh penyebutannya. Dan artificial intelligence atau Internet of Things dalam bahasa Inggris juga awalnya itu nggak ada. Karena butuh sebutan, akhirnya dibentuklah kata-kata tersebut begitu. Jadi kalau sekarang sih istilah teknologi yang dia semakin terus banyak bermunculan. Oke, nah di sini ada hasil dari perubahan makna. Jadi karena ini makna ini rata-rata kata ya, gitu kan. Jadi namanya suatu karena makna itu selalu berubah, akhirnya kita dapat hasilnya nih sekarang, gitu kan. Meskipun sekarang juga bahasa terus berubah, bisa jadi mungkin nanti saat 30, 50, 100 tahun lagi saat kita udah nggak ada, anak cucu kita mendapati perubahan makna yang beda lagi, gitu. Jadi memang ini Byunhwa atau perubahan makna ini butuh waktu yang lama. Nah, untuk perubahan makna ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ini hokbe, perluasan makna. Jadi suatu kata tadi maknanya hanya satu bisa menjadi 2 atau 3 gitu. Atau ini cukso. Ini kebalikannya gitu kan, penyempitan makna. Jadi yang awalnya bermakna apa menjadi sempit gitu kan. Tuh. Atau ini Joni, transfer makna. Jadi yang awalnya apa maknanya berubah. Gitu. Jadi kalau ini hokbe dengan cukso itu makna awalnya tetap ada, hanya ya dilebarkan atau disempitkan. Tapi kalau ini Joni dia ya maknanya tuh berubah, ditransfer gitu, beda lagi. Gitu. Nah untuk ini hokbe, contohnya di sini ada shiku. Shiku ini biasanya di awalnya berhubungan dengan makanan saja. Shiknya itu makanan, gitu. Kunya itu ya mulut. Gitu. Tapi shiku itu sekarang bermakna gajo. Karena memang ya namanya keluarga itu biasanya makan bersama gitu kan. Jadi maknanya itu semakin luas. Atau ada son, tangan. Tangan ini dia memang awalnya bermakna tangan aja, tetapi sekarang bisa bermakna orang gitu kan. Oh, so ini bujuk keo gitu. Itu maksudnya bukan tangannya kurang, tetapi orang yang mengerjakan suatu hal itu berkurang gitu. Jadi misalkan kerjaannya besar, banyak, tapi so ini bujuk keo. Yang ngerjain itu sedikit gitu. Jadi son di sini bukan berarti makna ya, tapi maknanya diperluas juga. Atau makna on. On ini sebenarnya bahasa Korea asli dari back 100, tapi sekarang mengalami perluasan makna menjadi jonbu, keseluruhan. Jadi on sesang, itu maknanya bukan 100 dunia, tetapi keseluruhan dunia. Jadi mengalami perluasan makna. Kalau dalam bahasa Indonesia contoh paling mudahnya itu adalah ibu bapak. Yang awalnya itu hanya untuk kandung, ibu kandung atau bapak kandung, sekarang maknanya menjadi luas. Siapapun yang kira-kira dia usianya agak tua sedikit pasti dipanggil ibu, atau agak laki-laki itu dipanggilnya bapak untuk menghormati sebagai panggilan umum. Nah, selanjutnya adalah ini cukso atau penyempitan makna. Untuk penyempitan makna ini, contohnya adalah sarang hata, yang mana dulu maknanya itu adalah senggak hata. Ada 2 sebenarnya, senggak hata, ada sarang hata, gitu kan. Nah, lama-kelamaan kata makna senggak hata ini dia menghilang dan berubah menjadi sarang hata. Jadi kata sarang he yang kita tahu sekarang gitu kan, itu sebenarnya dulu awal maknanya itu adalah senggak hata, mengingat.
Mungkin karena kalau dengan orang yang tercinta itu kan kita mengingat-ingat terus ya, lama-kelamaan maknanya dia berubah. Atau kata nekta, tua. Ini dalam Jungsegugo atau bahasa Korea abad pertengahan, abad 15-16, itu dia untuk menyebutkan makna dari ya, ya umurnya sudah berumur, atau hega joso oduojita, kondisi langit yang gelap setelah matahari tenggelam. Nah, makna yang kedua ini dia sekarang digantikan oleh kata jomulta. Jadi terkadang memang ketika satu kata itu punya makna dua atau tiga, tetapi kemudian muncul kata baru yang maknanya sama dengan salah satu makna ini tadi, gitu kan. Bisa jadi kata ini akhirnya makna menjadi sempit karena ya orang pakai kata baru itu. Tuh. Jadi itu salah satu penyebab ya kenapa suatu makna itu bisa mengalami penyempitan atau perluasan. Yang terakhir adalah imijoni atau transfer makna. Nah, contohnya di sini ada Jungseguko, bahasa Korea pertengahan dari Oyut Bedah. Ini bahasa Koreanya sekarang tuh Yepo dah, yang kita tahu ya, kita sering banget ngomong kata Yepo. Itu awalnya itu bentuknya bukan Yepo dah, tetapi Oyut Bedah. Nah, kata Oyut Bedah ini, dia bukan bermakna cantik, atau manis, atau indah, tapi maknanya itu adalah bulsang hata. Oyut Bedah, gitu. Itu maksudnya maknanya adalah bulsang hata, kasihan. Nah, lambat laun ketika dia ke Gendekugo atau bahasa Korea modern, dia saat sekitar penjajahan Jepang, ada dua makna. Yang pertama bulsang hata, lalu makna yang kedua adalah sarang saropta yepeda, yepeda yang sekarang ya, gitu kan. Jadi ada dua makna. Yang mana makna ini kemudian bersaing, lama-kelamaan makna pertama ini dia hilang. Lalu akhirnya di Hyundai-gugo atau bahasa Korea saat ini itu maknanya menjadi ya arem dapta saja. Ya berarti ya indah, cantik gitu kan. Nah, jadi untuk transfer makna atau perubahan makna ini suatu kata itu tidak serta-merta langsung berubah maknanya. Tapi bisa jadi satu kata itu dia terus kemudian muncul dua makna yang mana makna itu dia kemudian bersaing. Yang satu biasanya digantikan dengan kata lain, gitu kan. Akhirnya makna yang tersisa ini, yang menang ini, yang kemudian menjadi makna baru dari suatu kata. Gitu. Oke, selanjutnya ada ini harak atau penurunan makna. Jadi yang maknanya itu biasa saja atau bagus menjadi turun maknanya, gitu kan. Contohnya di sini saat bahasa Korea pertengahan itu ada kata gyojib yang maknanya itu ya perempuan istri gitu kan. Jadi ya biasa aja gitu kan. Nah, saat Gendekugo atau bahasa Korea modern saat zaman penjajahan Jepang itu ada dua ya, ada gyojib, ada giejib. Dan maknanya masih sama, artinya perempuan atau istri. Nah, tetapi dalam bahasa yang sekarang, bahasa Korea yang sekarang ketika kita ya, igijibe, itu pasti maknanya tuh dia langsung negatif. Tidak ada kata IGJB itu yang dia tuh maknanya positif, gitu. Yang maknanya ya cuma perempuan atau orang istri gitu kan. Pasti yang naptenyan atau apa perempuan yang tidak baik gitu kan. Itu nah di sini kata gijib gitu kan itu mengalami nacudah rendahan makna, maknanya turun gitu. Jadi rendah kayak gitu. Itu yang disebut dengan ini harap. Nah, kembali karena ada ini hyangsang atau peninggian makna. Jadi suatu kata yang di awalnya maknanya biasa saja atau maknanya itu justru rendah gitu kan menjadi naik level istilahnya gitu kan. Contohnya di sini ada kata jangin. Yang mana dulu itu artinya tuh untuk jiwina shinbuni najan sarang. Orang yang dia strata sosialnya gitu kan itu dia rendah gitu. Tetapi sekarang kata jangin itu yang untuk menyebutkan profesional gitu kan. Jadi jasine gisure 경지를 가지고 일생을 바쳐 일하는 사람 gitu. Jadi memang orang-orang yang bekerja profesional gitu. Itu biasanya ada kata jangin di belakangnya gitu kan. Jadi kata jangin ini mengalami peningkatan makna gitu. Nah, ini jadi perubahan-perubahan makna dalam bahasa Korea ya gitu kan. Dan ketika kita membicarakan perubahan makna,
suatu kata dalam satu bahasa itu memang tidak bisa melihat hanya dari segi saat ini, tapi memang harus melihat jauh ke belakang, gitu kan. Sama yang contoh-contoh yang di sini, itu biasanya ya dari zaman bahasa Korea pertengahan, gitu kan. Yang mana lambat laun setiap abad gitu, setiap beberapa abad maknanya itu dia bisa berganti. Maka dari itu tadi saya sebutkan namanya perubahan bahasa itu nggak pernah serta-merta langsung berubah gitu, tapi pasti butuh waktu mungkin beratus-ratus tahun gitu. Baik, hari ini kita sudah membahas tentang Hangugo Imiron atau makna semantik bahasa Korea. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian khususnya tentang makna bahasa Korea gitu kan, terutama beberapa contoh yang saya sebutkan di sini ya. Jadi bisa lebih oh kenapa ya ini begini, kenapa ya ini begini gitu kan. Gitu dan kenapa suatu makna itu bisa berubah. Gitu. Baik, hari ini cukup sampai di sini. 그럼 오늘은 여기까지 끝났습니다. 수고하셨습니다.